Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskus Malae dari kelas Pendidikan Kimia A dengan NIM 4414220019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bioenergetika. Adapun pengertian bioenergetika ini merupakan bagian dari ilmu biokimia yang berhubungan dengan transformasi dari penggunaan energi oleh sel hidup. Oleh karena itu, bioenergetika merupakan bidang ilmu yang menjadi dasar bagi berbagai mata pelajaran yang terkait dengan sistem kehidupan. Adapun struktur dasar bioenergetika ini dibagi menjadi 3 tahapan transformasi. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroflas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Jadi, energi radiasi matahari yang terbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas atau tumbuh dan berkembang dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasi kembali. Yang kedua yaitu transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Yang ketiga yaitu transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot. Energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke seliling sel dan hilang sebagai energi panas. Dalam sistem biologi, panas yang dihasilkan oleh proses oksidasi tidak dapat dipakai sebagai sumber energi. Proses pembakaran dalam sistem biologi berlangsung tanpa nyala atau pada suhu yang rendah. Energi bebas yang terkandung dalam molekul organik diubah dan disimpan dalam bentuk energi kimia, yaitu dalam struktur kovalen dan gugus fosfat dalam molekul adenosin trifosfat atau ATP yang terbentuk dengan penataraan enzim dan adenosin difosfat atau ADP dan senyawa fosfat anorganik. Adapun bagian-bagian dari bioenergetika yang pertama yaitu metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Metabolisme melibatkan sejumlah reaksi kimia yang terkoordinasi yang terjadi dalam sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan, ganggang, dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di kloroplas organel tumbuhan yang mengandung klorofil. Yang ketiga yaitu respirasi. Respirasi adalah proses di mana sel-sel tumbuhan dan hewan menggunakan oksigen untuk memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air dengan melepaskan energi dalam bentuk ATP.
Respirasi terjadi di mitokondria, organel sel yang mengandung enzim-enzim yang diperlukan untuk memecah glukosa. Yang keempat yaitu pemindahan elektron. Pemindahan elektron adalah proses perpindahan elektron dari satu atom molekul ke atom molekul lain. Dalam bioenergetika, pemindahan elektron terjadi selama respirasi dan fotosintesis. Yang kelima yaitu kinetika enzim. Kinetika enzim adalah studi tentang kecepatan reaksi enzimatik. Kinematika enzim penting untuk memahami bagaimana metabolisme dikendalikan. Yang keenam yaitu transport energi. Transport energi adalah proses perpindahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya hukum termodinamika. Hukum termodinamika dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum termodinamika satu yang berbunyi, energi dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, namun jumlah total energi selalu tetap. Dan saat energi hilang dalam bentuk yang satu, energi itu akan muncul kembali dalam bentuk yang lain. Yang kedua, hukum dua termodinamika dapat dinyatakan dalam dua pernyataan, yaitu tidak terdapat badan atau proses yang mampu beroperasi sedemikian rupa sehingga akibat yang ditimbulkan baik dalam sistem maupun lingkungan hanya berubah panas yang diserap sistem sepenuhnya terjadi kerja oleh sistem. Tidak ada proses yang mungkin terjadi dengan hanya melihat suatu perpindahan panas dari temperatur tertentu ke temperatur yang lebih tinggi. Pada metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme atau metabol berasal dari Yunani adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Selanjutnya reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Reaksi eksergonik yang pertama itu reaksi yang menghasilkan energi bermuatan negatif. Yang kedua, dapat mengetahui apakah reaksi tersebut maju atau mundur. Yang ketiga, diketahui dari konstanta kesetimbangan. Dalam bioenergetika, terdapat dua reaksi yang melibatkan energi. Yang pertama, reaksi tersebut yakni eksergonik dan endergonik. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui reaksinya akan maju atau mundur. Ketiga, seperti yang sudah dijelaskan dari konstanta kesetimbangan yang bernilai 1M. Reaksi endergonik yang pertama itu memerlukan energi bermuatan positif. Jika energi bebas memiliki hasil besar dari satu arahnya maju, sama dengan 1, kanan atau kiri. Yang ketiga, besar akan berjalan baik. Selanjutnya, manfaat bioenergetika. Yang pertama, meningkatkan metabolisme dan energi. Bioenergetika dapat membantu tubuh Anda menggunakan energi dan lebih efisien, sehingga Anda merasa lebih berenergi dan tidak mudah lelah. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bioenergetika dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga Anda lebih tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, meningkatkan fungsi pencernaan. Bioenergetika dapat membantu meningkatkan fungsi pencernaan, sehingga Anda terhindar dari sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Demikian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.